dengan tingkat kepedulian seorang pemimpin di Provinsi Maluku bisa hadir bersama di dalam acara wisuda pertama dari Universitas Dr. Jar Watihelu. Saya percaya beliau adalah pemimpin masa depan yang sangat mulia. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Maluku Tengah yang mewakili, yang terhormat Bapak-bapak OPD Provinsi Maluku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dan OPD Kabupaten Maluku Tengah, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kepala LDIC Wilayah 12, dan saya juga sangat berterima kasih kepada beliau karena PTS berkembang di Maluku Utara dipimpin oleh seorang pemimpin juga yang sangat piawai. Kalau tidak, JAR tidak memenuhi persyaratan. Karena saya ketua senat Uni seperti murah, tetapi dengan diskresi dari pemerintah pusat, Dr. Jar bisa menjadi satu universitas. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Kepala Wilayah 12, Bapak Rektor Universitas Dr. Jar Watihelu dengan Senat Universitas Dr. Jar Watihelu dan seluruh pimpinan dan jajaran baik sivitas akademika maupun tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Dr. Jar Watihelu, Ketua Ikatan Alumni Universitas Dr. Jar Watihelu, para kepala pemerintah negeri, ada para camat, ada juga kepala pemerintah negeri administratif, para orang tua, wali, dan para wisudawan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dalam momen wisuda pertama Universitas Dr. Jar Watihelu dengan judul Hak Parenta sebagai Upulatu atau Raja dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri, yang pada dasarnya merupakan implementasi dari kepedulian secara akademik Universitas Dr. Jar Watihelu terkait dengan persekutuan masyarakat hukum adat beserta tatanan pemerintahan adat yang berada dalam permasalahan di negeri atau nama lain dalam wilayah Provinsi Maluku, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, pengakuan dan penghormatan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya di berbagai daerah termasuk di Provinsi Maluku secara konstitusional diatur dalam pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Rumusan ini dimaksudkan sebagai syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dihidup-hidupkan. Selain itu, tentu saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan. Dan fakta empirik menunjukkan bahwa setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota di Indonesia memiliki kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakter yang berbeda-beda dan telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam pemahaman terkait dengan hak asasi manusia, maka hak masyarakat hukum adat merupakan bagian sebagai hak asasi manusia, dan karena itu membawa konsekuensi bahwa hak masyarakat hukum adat tersebut tidak hanya harus dihormati dan dilindungi, akan tetapi juga harus dipenuhi. Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang yang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif.
Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat tertentu yang teratur, yang memiliki hukum dan adat istiadat, memiliki wilayah, menguasai sumber daya alam baik darat maupun laut dalam jangkauannya, serta pemerintahan dan kekayaan sendiri dalam bentuk benda adat. Berdasarkan terminologi masyarakat hukum adat sebagaimana disebutkan di atas, maka negara dituntut untuk bertanggung jawab dalam menghormati dan mengakui hak-hak yang asasi tersebut. Pengakuan itu bersifat pembenaran atau penerimaan negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang melekat sebagai bagian dari keberadaan masyarakat hukum adat. Sementara pada hak hukum, negara dituntut untuk melakukan pemberian agar hak tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat adat sebagai warga negara. Hal ini pun diatur secara konstitusional dalam pasal 28I ayat 3 UUD 45 yang menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Berdasarkan ketentuan pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 UUD 45, masyarakat hukum adat memiliki legalitas berupa pengakuan dan penghormatan dari negara. Pengakuan dan penghormatan ini pun berkaitan dengan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Berbicara mengenai hak konstitusional, maka hal ini berkaitan dengan segala hak yang dimiliki oleh warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dengan demikian, masyarakat hukum adat sebagai bagian dari warga negara pun memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 3999 tentang HAM menjelaskan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Ayat 1-nya identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah wilayah dilindungi selaras dengan perkembangan zaman pada ayat 2. Ketentuan ini tentu saja mengisyaratkan perlunya sebuah perangkat hukum dalam upaya perlindungan hukum masyarakat hukum adat. Berikut hak-haknya dan budayanya terkait penegakan dan perlindungan hak asasi masyarakat adat oleh pemerintah. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat termasuk hak atas pemerintahan adat telah diakui dan dihormati secara konstitusional dalam UUD 45 baik pasal 18B ayat 2, pasal 28I ayat 3, sehingga kewajiban negara dalam konstitusi maupun dalam hukum HAM internasional telah sangat jelas diuraikan dalam 3 kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga negara. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat hukum adat, hal tersebut perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila UUD 45. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kaitannya dengan hak atas pemerintahan adat di Provinsi Maluku, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah, dimiliki oleh Persekutuan Masyarakat Hukum Adat yang dikenal dengan nama negeri atau dalam Undang-Undang 6 2014 tentang desa, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikenal dengan desa adat dan harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang desa tersebut. Kita bisa baca dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa negeri sebagai persekutuan masyarakat hukum adat harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menegaskan dalam pasal 96 bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah daerah melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat. Dalam pasal 97 itu adalah apa yang harus disiapkan karena ada benda-benda adat yang harus kita penuhi seperti baileu, seperti itulah benda adat yang harus di setiap negeri sebagai lambang itu dan lain-lain. Pada ayat 3-nya sudah jelas, pemerintah provinsi telah menetapkan peraturan daerah Provinsi Maluku nomor 14 tahun 2005 tentang penetapan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah Provinsi Maluku dan ditindaklanjuti dengan Perda nomor 7 tahun 2011 tentang penguatan kapasitas kelembagaan negeri guna memfasilitasi penguatan kelembagaan negeri adat. Di dalam Perda tersebut, negeri adalah
Istilah yang resmi digunakan selain nama lain yang sejenis dengan ketentuan masyarakat hukum adat negeri yang terdapat di daerah lain dalam wilayah pemerintah Provinsi Maluku seperti Ohoi di Maluku, Dikei, Kampung, Penue, Leke atau nama lain. Leka Lete itu adalah pada daerah Maluku Tenggara Barat sampai dengan Maluku Barat Daya. Kabupaten Maluku Tengah telah melahirkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah nomor 1 2006 tentang negeri dan Perda Kabupaten Maluku Tengah nomor 3 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan kepala pemerintah negeri. Bahwa masyarakat dunia melalui sidang umum PBB di markas besar New York, Amerika Serikat tanggal 13 September 2007 menghasilkan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat sebagai pengakuan dan sekaligus pengukuhan terhadap keberadaan masyarakat adat di dunia. Deklarasi yang sangat tegas dan jelas, dan Indonesia satu dari 148 negara yang ikut menandatangani deklarasi dimaksud. Dengan demikian, secara resmi masyarakat adat bangsa Alifuru. Alif itu adalah awal dalam bahasa Arab. Uru adalah manusia. Itu berarti Alifuru adalah manusia awal. Hendaklah kita bangga bahwa kita adalah Alifuru, karena siapapun di dunia ini berasal dari Alifuru. Dan jika tidak ada penciptaan di timur, barat tidak bisa makan. Telah resmi terdaftar di PBB pada awal bulan Desember 2015. Sudah diakui deklarasi tersebut. Inilah bentuk pengakuan dan penghormatan pemerintahan dunia modern dalam kesatuan tata kehidupan bernegara dan berbangsa, untuk menghormati, memelihara, mempraktekkan serta mengembangkan potensi kekayaan kearifan lokal terhadap tatanan adat Alifuru yang telah menjadi pengetahuan dan budaya di masyarakat asli Kepulauan Maluku, khususnya dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat negeri. Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan adat negeri-negeri di Provinsi Maluku, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah, merupakan persekutuan masyarakat hukum adat yang sudah ada sejak dulu kala, sehingga hak tradisional yang dimiliki oleh negeri-negeri tersebut, yang salah satunya adalah hak mata rumah parentah dalam pemerintahan adat, harus dihormati, diakui dan diindahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam NKRI Provinsi Maluku, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah. Karena berbicara tentang hak, maka hak merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, dan hak tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan yang berhak. Bahwa hak untuk menjadi kepala pemerintah negeri dari mata rumah atau keturunan yang berhak dan tidak dapat dialihkan kepada mata rumah lain kecuali dimendatkan karena keadaan tertentu, dan jika dimendatkan akan kembali secara otomatis kepada mata rumah yang berhak tersebut. Beberapa negeri di Maluku, khususnya di Maluku Tengah dan Kota Ambon, ini telah diakui dalam jurisprudensi, telah diakui Bapak Ibu sekalian ya, karena tidak mungkin ada dua mata rumah yang boleh memimpin di satu negeri. Bahwa berdasarkan makna filosofis pasal 18b ayat 2 dapat dikatakan bahwa perkembangan masyarakat hukum adat secara konstitusional diakui keberadaannya beserta hak asal usul yang dimiliki. Pengakuan dan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai Volksgemeenschapppen merupakan susunan asli yang memiliki hak-hak asal usul. Hak-hak asal usul ini tentunya merupakan hak-hak yang telah ada dan dipraktekkan sebelum adanya pemerintah kolonial Belanda dan tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan yang berhak. Bahwa permasalahan mendasar yang terjadi di negeri-negeri terkait dengan penetapan mata rumah perintah dengan garis lurus keturunan yang berhak di negeri perlu ditelusuri berdasarkan hak asal usul mata rumah keturunan yang berhak menjadi kepala pemerintah negeri atau raja. Hal ini disebabkan masing-masing negeri mengetahui secara pasti mata rumah mana yang berhak menjadi kepala pemerintah negeri atau raja sebagai mata rumah perintah. Mata rumah mana menjadi mata rumah Henaupu atau tuan negeri, maupun mata rumah mana yang menjadi kapitan dan sebagainya. Karena tuan negeri yang punya kewenangan mengukuhkan Upulatu, maka Henaupu tidak mungkin menjadi Upulatu. Bahwa apabila berdasarkan penelusuran hak asal usul mata rumah keturunan tertentu yang mempunyai hak untuk menjadi kepala pemerintah negeri, maka mata rumah tersebut harus diakomodir dalam peraturan negeri sebagai mata rumah atau keturunan parenta yang berhak menjadi kepala pemerintah negeri. Bahwa yang terjadi di negeri bukan menetapkan satu mata rumah sebagai mata rumah parenta, melainkan menetapkan yang bukan mata rumah parenta untuk menjadi kepala pemerintah negeri. Bahkan ada negeri-negeri tentu menetapkan dua mata rumah
yang berhak menjadi kepala pemerintah negeri atau Upulatu Toraja, bahwa negeri-negeri atau nama lain khususnya di Maluku Tengah dibentuk dengan sumpah, dan masing-masing sesuai dengan sumpah saat itu mata rumah mana yang menjadi mata rumah perintah, mata rumah mana menjadi mata rumah Henaupu, mata rumah mana yang menjadi kapitan, dan sebagainya. Bahwa pada kesempatan ini saya ingatkan kita untuk tidak mengambil keputusan yang salah terkait dengan hak mata rumah perintah untuk menjadi kepala pemerintah negeri. Hal ini sesuai dengan sumpah adat yang kita semua tahu. Sei lesi sau, sau lesi sei hale hatu lisapei. Siapa langgar sumpah, sumpah bunuh dia. Atau barang siapa mencoba membalikan batu, maka batu akan menindisnya. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal usul secara adat istiadat dan hukum adat serta budaya sejarah pemerintahan adat di Provinsi Maluku khususnya di Maluku Tengah dalam kaitannya dengan mata rumah yang berhak memerintah dan atau mata rumah yang berhak menjadi kepala pemerintah negeri secara konstitusional melalui UUD 45 telah diakui dan dihormati sebagaimana rumusan pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3. Oleh karena itu sangat diharapkan marilah kita taat kepada adat istiadat, hukum adat yang ada di setiap negeri yang telah dikukuhkan secara konstitusional maupun peraturan perundang-undangan lainnya, agar tidak terjadi kekacauan dalam persekutuan hukum adat, masyarakat hukum adat dalam hal ini negeri karena melanggar sumpah sebagaimana disebutkan di atas. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini dalam wisuda pertama Universitas Dr. Djarwati Helu tahun 2024 kita diajak untuk berpindah ke titik equilibrium yang dengan memperhatikan secara filosofis sebagaimana pengaturan secara konstitusional terkait dengan pengakuan dan penghormatan terhadap persekutuan masyarakat hukum adat dengan tata pemerintahan adat yang ada di negeri-negeri, agar tidak terjadi perebutan hak yang bukan hak subjek hukum tertentu, sehingga sumpah adat tidak menimpa negeri-negeri yang melanggar sumpah adat tersebut. Universitas Dr. Djarwati Helu sebagai lembaga pendidikan tinggi harus menjadi poros utama pembangunan hukum, terutama hukum pemerintahan, sehingga memberikan manfaat bagi daerah khususnya Kabupaten Maluku Tengah dan pemerintah provinsi Maluku dalam pembangunan daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian orasi ini disampaikan. Saya mengakhirinya, Bapak Ibu sekalian, beta mau bilang kata akhir dulu sebelum beta menyampaikan salam. Rasa sayangi, rasa sayangi. Jangan lupa katong sama-sama lihat Universitas Dr. Djarwati Helu untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya Provinsi Maluku dan khususnya lagi Maluku Tengah. Beta punya pantun untuk katong semua. Mari katong sapu rumah menjadi bersih. Atapnya yang satu katong bawa pergi. Tetaplah katong menatap Universitas Dr. Djarwati Helu dengan kasih. Cinta kita tetap pada Dr. Djarwati Helu Universitas ini dan tidak terbagi kemana-mana. Demikian dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.